Untuk polisi, hal ini menunjukkan ada kemungkinan ada sisa-sisa manusia di bawah lantai beton garasi itu kan. Hal ini pun cukup untuk polisi mendapatkan surat perintah resmi dari pengadilan untuk... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa lagi-lagi aku akan membahas sebuah kasus kriminal lagi. Dan kasus hari ini adalah salah satu kasus orang hilang tertua yang belum terpecahkan di Minnesota, Amerika Serikat. Wah. Kejadian ini terjadi pada tahun 1993 di mana orang yang dikabarkan menghilang ini adalah seorang gadis berusia 17 tahun waktu itu. Dan dia ini adalah seorang pengungsi yang datang ke Amerika Serikat dan bercita-cita ingin memberikan kehidupan yang lebih layak lagi untuk kedua orang tuanya. Tapi sayangnya cita-cita itu harus terhenti karena pada suatu malam tepatnya di bulan Januari tahun 1993 dia dinyatakan menghilang setelah memberikan pesan aneh kepada saudaranya. Penasaran pernah alami Syahi pesan aneh seperti apa? Dan bagaimana dia ini bisa menghilang? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya. Wah, check it out. Oke, jadi kisah kriminal yang akan aku bahas hari ini tentang seorang remaja perempuan yang bernama Hang Lee. Nah, sedikit latar belakang tentang Hang ya. Jadi Hang ini lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1975 di sebuah kamp pengungsi di Laos. Orang tuanya ini berasal dari kelompok etnis Hmong namanya. Etnis Hmong ini menempati wilayah di pegunungan Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara. Dan sekitar tahun 1960 sampai 70-an terjadi perang sipil nih di Laos. Dan perang itu antara kubu Pathet Lao, sebuah gerakan nasionalis pro-komunis yang didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam Utara waktu itu, melawan kubu pemerintahan Raja Savang Fatana, yaitu pemerintah yang memang berkuasa di Laos pada saat itu dan didukung oleh Amerika Serikat dan Prancis. Nah, pada waktu itu suku Hmong ini bersekutu dengan Amerika untuk berperang melawan Vietnam Utara dan Pathet Lao tadi. Tapi waktu itu kubu Amerika yang kalah, Wak. Jadinya banyaklah itu orang dari suku Hmong menghadapi penganiayaan berat dari pemerintahan Laos yang baru. Dari kubu Pathet Lao itu loh, Wak. Nah, karena banyak penyiksaan ini, banyaklah orang dari suku Hmong melarikan diri ke kamp-kamp pengungsi di dalam negeri dan negara-negara tetangga. Salah satunya kayak Thailand. Nah, orang tuanya Hang ini termasuk di antara para pengungsi itu, Wak. Dan entah gimana caranya, waktu itu keluarga Hang ini malah hijrah ke Amerika Serikat tidak lama setelah Hang ini lahir. Dan seperti banyak keluarga suku Hmong lainnya, keluarga Hang ini menetap di St. Paul, Minnesota. Jadi memang banyak pengungsi suku Hmong itu tinggal di St. Paul itu. Di sana mereka tinggal di perumahan umum untuk pengungsi di lingkungan North End St. Paul. Sebagai pengungsi, keluarga Hang ini termasuk keluarga yang tidak mampu. Kedua orang tua Hang pada saat itu pun juga tidak bisa berbahasa Inggris lancar gitu. Hanya basic aja lah yang mereka bisanya, Wak. Tapi berbeda dengan Hang. Karena dia tumbuh besar di Amerika, jadi dia lancar kali lah bahasa Inggris. Hang ini malah termasuk siswa berprestasi, Wak, di Highland Park High School, sekolah dia memang. Dan dia juga berharap bisa masuk ke University of Minnesota setelah dia lulus SMA nanti. Jadi memang dia ini pengen kali lah gitu, Wak, ngerubah nasib keluarganya. Maka dia mati-matian kali belajar supaya bisa ngasih kehidupan yang lebih layak gitu buat orang tuanya kan. Nah terus, Wak, selain berprestasi secara akademik, Hang ini juga seorang pendongeng berbakat. Dia suka storytelling gitulah macam aku nih. Nah karena dia ini suka bercerita, dia ini pun ada cita-cita untuk menggunakan bakatnya tersebut untuk menulis pengalaman orang suku Hmong yang tinggal di Amerika Serikat. Jadi kayak pengen sharing perjalanan hidupnya dia selama tinggal di US lah gitu. Nah secara personal, Wak, keluarga dan rekan kerjanya si Hang ini menggambarkan Hang itu sebagai gadis yang pendiam dan manis. Dan sembari meniti masa depannya, Hang pun bekerja paruh waktu sebagai kasir dan juga pencuci piring di sebuah restoran Cina yang bernama Wong Cafe. Dia bekerja ini untuk membantu memenuhi kebutuhan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Sampai akhirnya di satu titik dia sadar nih, gaji yang ku dapat dari kerja part-time ini belum cukup buat meng-cover segala kebutuhan keluargaku. Apalagi aku sekalian nabung pula untuk bayar uang kuliahku nanti kan. Akhirnya Hang ini pun bertanyalah sama kawan-kawan dia tentang, "Weh, kalian ada peluang kerja lain nggak selain di sini?" gitu, yang kira-kira gajinya lebih bagus, gajinya lebih tinggi gitu. Dan di saat inilah ada tuh salah satu temannya si Hang namanya Kia Lee, Wak. Gak ada hubungan keluarga ya mereka ini, cuma memang nama belakangnya aja sama Lee. Nah Kia Lee ini menawarkan Hang pekerjaan. Anyway, si Kia Lee ini dikenal sebagai Niki, Wak. Selanjutnya aku sebut Niki aja ya. Niki ini bekerja sebagai resepsionis, Wak, untuk bisnis lukisan dan pertukangan yang terletak di sisi timurnya St. Paul. Waktu itu Niki bilang kan, "Weh Hang, bos aku lagi nyari karyawan baru tuh. Kau mau nggak? Kalau kau mau aku kenalkan sama bos aku." Dan waktu itu tanpa berpikir panjang, Hang Lee pun langsung menjawab, "Mau lah aku lagi butuh kerjaan tambahan juga nih. Coba kau atur aja kapan aku bisa ketemu sama bosmu ya," kata. Jatuh sendiri baju aku. Oke, lanjut.
Udahlah, oke, nanti aku kabarin kau, kata si Niki. Oh ya udahlah, nanti aku kabarin kau ya kapan bos aku bisa ketemu samamu. Ah ya, makasih ya Niki ya. Udah tuh. Tapi tiba-tiba nah, singkat cerita, Wak, diatur lah itu kan sama si Niki pertemuan bosnya sama si Hang. Nah, waktu itu rencananya Hang ini akan diinterview pada tanggal 12 Januari tahun 93. Kita fast forward ke hari interviewnya datang, tapi interviewnya itu dilakukan di malam hari. Nah, sampai tiba di hari interview itu datang, Wak, di malam itu juga, sebelum Hang ini pergi untuk wawancara kerja, Hang ini sempat menoleh ke adiknya yang bernama Kowa, berumur 15 tahun. Dia bilang, "Dek, kalau aku nanti nggak balik, kau datang cari aku ya." Itu pesan Hang ke adeknya, Wak. Entah kenapa si Hang ini bisa ngomong kayak gitu waktu itu. Tapi berarti ini kan ada rasa khawatir di hatinya si Hang kan. Khawatir karena apa? Nggak ada pula pemberitaan yang ngasih tahu, Wak, dengan jelas. Tapi yang jelas di malam itu Hang sempat ngomongin kayak gitu ke saudaranya. Dan Hang pun tetap berangkat untuk interview. Malam-malam interview. Dan sayangnya, Wak, intuisi Hang ternyata benar. Hang tidak kembali ke rumah malam itu. Bahkan sampai beberapa hari kemudian dia juga nggak balik-balik. Nah, orang tua Hang yang panik itu memang sempat, Wak, melaporkan Hang ini hilang. Tapi pada saat itu mereka kebentur sama bahasa. Orang tua Hang ini mengalami kesulitan di saat mereka melaporkan kalau anak mereka ini hilang. Karena bahasa Inggris mereka kan gak lancar, terbatas kan. Polisi waktu itu awalnya tidak menanggapi laporan mereka secara serius. Karena mereka beranggapan, mungkin anak ibu memang lari dari rumah aja, Bu. Karena memang banyak katanya, Wak, kasus anak lari dari rumah waktu itu. Tapi waktu itu mungkin karena memang udah prosedur juga ya, polisi tetap ngecek, Wak, ke kediamannya si Hang. Dan di saat itulah mereka memeriksa kamar Hang dan menemukan sesuatu yang aneh. Apa tuh? Polisi waktu itu menemukan uang tabungan untuk kuliah Hang. Dan selain itu juga Hang meninggalkan dompetnya di rumah. Dompet itu ada berisi sejumlah uang dan ada pisau, Wak. Nah, pisau ini gak kenapa-napa. Pisau ini memang diketahui punya orang tuanya, dikasih sama si Hang supaya Hang simpan untuk berjaga-jaga, untuk bela diri lah kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan waktu kau di luar gitu. Nah, dan di saat inilah, Wak, polisi baru mikir kalau memang Hang ini lari dari rumah, nggak mungkin dia pergi nggak bawa duit-duitnya, ya kan? Polisi pun kemudian menghubungilah tempat kerjanya si Hang di Wong Cafe itu. Di sana polisi berbicara sama bosnya Hang dan menanyakan, "Bapak, apa Bapak lihat Hang? Hang nggak datang loh, Pak, ke restoran. Padahal ini jadwal dia bekerja. Saya pikir dia sakit. Tapi yang makin anehnya lagi, Pak, dia nggak datang untuk ngambil gaji. Emang jadwalnya gajian nih, Wak, tapi dia nggak datang. Soalnya nggak pernah si Hang ini nggak datang tanpa kabar kayak gini." Mendengar pernyataan dari bosnya si Hang, polisi ini pun langsung mulai berasumsi mungkin sudah terjadi sesuatu yang buruk kepada Hang. Akhirnya polisi balik lagi nih ke rumah Hang kan, Wak, untuk berbicara lebih jauh lagi sama keluarganya. Dan pada saat itulah, Wak, Lowa, adiknya, ngomong ke polisi, "Pak, saya curiga sama temannya Hang yang namanya Niki, Pak." "Loh, kenapa, Dek?" "Karena sebelum Hang pergi, Hang sempat nyampain sesuatu yang sedikit aneh saya dengar, Pak. Hang pesan sama saya untuk mencarinya kalau dia nggak balik. Kalau memang dia ngerasa aman dengan tawaran yang dikasih Niki, kan harusnya dia nggak usah khawatir kan, Pak, nggak harus ngomong kayak gitu kan." Itu kata Lowa kan, ngadulah itu ke polisi. Dan setelah selesai berbicara dengan keluarga Hang, polisi ini pun mulailah mencari siapa, Niki. Di saat keberadaan Niki ini sudah diketahui, polisi pun langsung interogasi dia kan. Dan di sini pun lah, Wak, ada sesuatu yang aneh lagi. Karena menurut catatan polisi, Wak, selama wawancara mereka, Niki ini memberikan dua laporan yang sangat berbeda tentang apa yang terjadi di malam interview itu. Awalnya Niki kasih tahu sama polisi bahwa, "Pak, Hang sebenarnya nggak datang ke wawancara kerja malam itu, Pak. Yang ada malam itu Hang malah pergi sama sekelompok pria yang tidak dia kenal." Nah, mendengar pernyataan Niki yang pertama ini ya, polisi waktu itu memang sedikit agak lega, Wak, karena setidaknya Hang memang mau melarikan diri seperti apa yang memang sudah mereka pikirkan dari awal. Tapi beberapa bulan kemudian Niki ini malah ngubah lagi ceritanya. Dia bilang ke polisi, "Pak, maaf, saya udah ngarang cerita saya. Saya udah ngarang tentang Hang yang melarikan diri dengan pria-pria yang tidak dia kenali, Pak." "Kenapa kok malah kasih keterangan palsu?" kata polisi kan. Dan waktu itu Niki mengetahui dia memberikan pernyataan seperti itu karena bosnya sudah memerintahkannya untuk berbohong. Bosnya Niki ya, bukan bosnya si Hang. Karena kata bos saya, "Pak, kalau misalnya saya berkata jujur, bos saya itu akan melakukan sesuatu sama saya." Bos siapa? Ini bos yang mau didatangin si Hang untuk interview nih, Wak. Nah, waktu itu waktu pertama kali ngasih kesaksian, Niki itu betul-betul berharap memang kalau Hang ini kabur lah gitu, melarikan diri sama siapa kayak gitu. Yang penting nanti suatu hari kok balik lagi. Tapi kok setelah beberapa bulan berlalu Hang ini nggak balik-balik juga, Pak. Karena itulah, Pak, saya datang lagi ke polisi untuk memberikan pernyataan yang baru. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di malam itu?
Nah, menurut kesaksian si Niki, Wak, ceritanya kayak gini. Jadi, Niki ini berceritalah ke polisi tentang tempat kerjanya. Tempat Niki bekerja ini dimiliki oleh seorang pria yang bernama Mark Stephen Wallace. Beberapa hari sebelum Hang ini menghilang, Wak, Mark ini memang bertanya sama Niki, kamu punya teman gak yang lagi nyari pekerjaan? Dan waktu itu Niki tahu kalau Hang memang lagi cari pekerjaan kan. Maka dari itulah Niki ngomong, ada bos, ada satu teman saya memang lagi cari kerjaan namanya Hang. Saya tawarin pekerjaan bos tadi ke dia ya. Oh ya udah, coba kamu bawa Hang ke sini. Setuju sih Mark. Tapi di saat itu, Wak, Niki memang agak sedikit bingung karena tawaran kerja itu yang agak aneh, Wak. Aneh gimana, Nat? Jadi tempat kerjanya Niki itu hanya memiliki sedikit pelanggan. Bahkan seringnya Niki ini hampir nggak pernah memiliki pekerjaan yang harus dia kerjakan di hari itu, Wak. Gabut dia. Niki waktu itu sempat mikir dan nggak ngerti kenapa sih Mark ini malah membutuhkan karyawan baru. Aku yang nggak ada kerjaan di sini. Apa nggak aku suruh aku aja bekerja sesuatu hal yang bisa aku kerjakan biar aku nggak gabut kali. Dan selain itu ada beberapa hal lain tentang bisnisnya Mark yang menurut Niki agak meresahkan. Jadi meskipun pelanggan atau klien toko mereka itu sedikit, Wak, sering ada remaja laki-laki datang mengunjungi si Mark. Nah, di saat remaja laki-laki itu datang, Mark ini akan membawanya ke dalam kantor dan mengunci pintu ruangannya. Terus, Wak, selain itu Niki ini juga pernah melaporkan bahwa Mark ini sering berbicara dengannya tentang permodelan. Jadi pernahlah pada suatu hari Mark ini ngomong ke Niki bahwa Mark ini punya teman yang bisa mencarikannya pekerjaan model untuk Niki. Kamu mau nggak jadi model, Niki? Nanti kalau kamu mau saya aja dulu yang foto kamu, nanti saya kasih ke teman saya. Nah, waktu itu entah karena naif kali si Niki ini dia setuju-setuju aja, Wak, difoto sama si Mark. Entah itu fotonya gaya apa, nggak ada juga aku dapat informasi yang jelas si Niki ini setuju aja difoto kan. Tapi setelah pemotretan itu dilakukan, Niki ini sama sekali tidak pernah ngedengar lagi nih update apa-apa. Tadi diterima kan, tidak, nggak ada lagi dia dengar apa-apa tentang permodelan itu tuh. Waktu itu Niki cuma mikir, oh itu mungkin bukan jalannya aku, bukan rezeki aku jadi model mungkin ya. Nah, itulah ada beberapa hal-hal yang agak menjanggal di hatinya si Niki seputar bosnya dia ini. Nah, kita balik lagi nih ke hari dimana si Hang ini menghilang, Wak. Jadi menurut kesaksiannya si Niki, malam itu Hang memang datang ke kantor Niki untuk bertemu sama si Mark. Wawancara, Pak, mereka memang masuk. Saya lihat kok dia masuk ruangannya si Mark. Dan setelah wawancara ini selesai, Mark pun menawarkan Hang sama Niki untuk diantar pulang dengan mobil truknya. Waktu itu setuju-setuju aja lah Hang sama Niki, orang berdua kok. Akhirnya mereka berdua ini pun masuklah ke dalam mobil truk putihnya Mark dan mulai perjalanan pulang. Tapi di tengah perjalanan mereka tuh sempat berhenti untuk alasan yang tidak pernah dijelaskan sama Niki, Wak. Waktu itu Mark menginstruksikan Niki dan Hang untuk keluar dari truk itu dan pindah ke mobil Mark yang satu lagi, mobil Chevy Chevalier, Wak, yang memang sudah terparkir dekat di tempat mereka berhenti. Jadi udah ada di situ tuh loh. Dan sebenarnya juga nggak ada pemberitaan di mana mereka ganti mobil, Wak, yang jelas di tengah perjalanan untuk mereka balik tuh lah. Dan waktu itu udah masuk dalam mobil baru tuh kan, Mark yang nyetir, Niki duduk di kursi depan, Hang duduk di kursi belakang. Dah, terus nggak lama kemudian mereka sampailah di rumah Niki duluan nih, di lingkungan Frogtown di St. Paul itu. Saat Niki keluar dari mobil, Hang lah pindah ke kursi depan. Dan itulah, Wak, terakhir kali Niki melihat Hang. Dan setelah kesaksian ini entah kenapa, Wak, ya, Niki ini kemudian menyewa seorang pengacara dan menolak untuk berbicara lebih lanjut lagi dengan polisi atau media. Dan tanpa berlama-lama polisi pun langsunglah mencari keberadaan si Mark ini. Karena sekarang Mark lah yang menjadi orang yang sangat dicurigai atas kasus hilangnya si Hang dong. Dan sembari mereka mencari keberadaan si Mark, polisi pun mendapat sebuah informasi penting, Wak. Dari catatan kriminal di database mereka, ada catatan yang mengungkapkan bahwa Mark Stephen Wallace ini pernah dihukum penjara karena 2 serangan seksual di Washington County. Dan Mark pun sempat menjalani hukuman penjara, Wak, untuk kedua serangan yang dia lakukan pada tahun 97 itu. 87. Dan salah satu penyerangan ini dilakukan kepada seorang gadis yang masih berusia 16 tahun. Dan dari catatan polisi itu, modus Mark pada saat itu, tapi akhirnya dia bisa melakukan kekerasan seksual, Wak, adalah Mark ini menawarkan pekerjaan untuk dia. Nah, kabarnya Mark itu menjemput gadis tersebut dan membawanya ke tempat yang katanya akan diadakan wawancara kerjaan. Tapi ketika mereka tiba di lokasi, Mark bukan diwawancara, malah diikatnya gadis itu, diserangnya. Bahkan Mark sempat menodongkan pisau ke arah gadis itu dan mengancam akan menghilangkan nyawanya dan keluarganya jika dia melaporkan hal tersebut kepada polisi. Penangkapan Mark pada saat itu bisa dilakukan setelah seorang petugas polisi menyamar sebagai orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Jadi polisi nyamar waktu itu biar dapat bukti kuat gitu lah, Wak, bahwa memang Marknya sudah melakukan kekerasan seksual tadi. Dan pada tahun 1988 Mark pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Mark sempat menjalani hukuman di bawah 3 tahun waktu itu, Wak. Dia kemudian dibebaskan dengan pengawasan dan
hukumannya telah berakhir seminggu sebelum Hang menghilang. Betul-betul baru berakhir, seminggu kemudian Hang hilang. Dan ketika polisi akhirnya menemukan keberadaan Mark Wah dan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya, Mark memang langsung mengakui bahwa iya Pak, saya memang mewawancarai Hang malam itu. Nah setelah wawancara, saya memang ngantarin Nicky ke rumahnya di Frogtown dan saya diminta Hang untuk menurunkannya di persimpangan Rice Street dekat restoran tempat dia bekerja. Itu pernyataan si Mark Wah. Dan setelah pernyataan ini tidak ada lagi pernyataan apapun yang keluar dari mulutnya si Mark. Karena nggak lama setelah itu Mark ini menyewa seorang pengacara dan dia berhenti bekerja sama dengan polisi. Polisi waktu itu pun nemuin jalan buntu. Sampailah selama bertahun-tahun setelahnya mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk baru mengenai kasusnya hilang si Hang ini. Kasusnya hilangnya si Hang. Kasus hilangnya si Hang ini. Sampai akhirnya petunjuk baru muncul 16 tahun kemudian, Wak. Betul, 16 tahun kemudian. Selama itu pun baru petunjuk baru. Jadi Wak, pada tahun 2009 rumahnya si Mark ini disita. Ini aku nggak dapat infonya kenapa akhirnya disita. Bukan rumah disita aja lah. Nah dengan ini kan Mark tidak lagi memiliki wewenang atas rumahnya dong. Disinilah polisi memiliki kesempatan untuk melakukan penggeledahan Wak. Polisi pun kemudian mendapatkan izin dari bank untuk menggeledah properti si Mark. Waktu itu polisi datang bawa anjing cadaver Wak. Jadi memang anjing-anjing pelacak tuh lah. Anjing cadaver ini dilatih untuk menemukan dan mengikuti aroma daging manusia yang sudah membusuk. Jadi memang waktu itu polisi ingin memeriksa apakah Hang mungkin sudah disakiti oleh Mark dan dikuburkan di salah satu area rumahnya. Dan waktu itu Wak, dilaporkan anjing-anjing pelacak itu sangat tertarik dengan area garasi. 3 anjing cadaver tuh Wak, berhenti di spot yang sama. Untuk polisi hal ini menunjukkan ada kemungkinan ada sisa-sisa manusia di bawah lantai beton garasi itu kan. Dengan ketiga anjing berhenti di spot yang sama, hal ini pun cukup untuk polisi mendapatkan surat perintah resmi dari pengadilan untuk membongkar garasi rumah si Mark. Dan beberapa hari setelahnya polisi pun kemudian mengebor Wak, lubang di lantai garasi itu untuk membantu anjing pelacak menemukan posisi lebih akurat sisa-sisa manusia yang mungkin sudah terkubur di bawahnya tuh. Dan setelah selesai mengebor lantai, anjing-anjing itu pun dibawa kembali lagi ke garasi. Tapi sayangnya pada kali itu hanya 1 anjing aja Wak yang mencium sisa-sisa manusia. 2-nya tidak. Dan hal ini tidak bisa menjadi bukti yang cukup kuat untuk bisa melakukan penggalian lebih dalam lagi di garasi rumahnya si Mark. Jadi macam di tes saya sekali dikasih cium anjing, ada anjingnya cuma 1 nggak jadi 3, nggak bisa langsung kau gali semuanya gitu pula aturannya. Dan dari sana polisi pun akhirnya terpaksa menghentikan penyelidikan di rumahnya Mark Wallace. Jalan buntu lagi. Padahal polisi tadinya udah sangat berharap kali akan menemukan sesuatu di rumahnya si Mark tua, tapi apa daya, nggak boleh kayak itu diperiksa. Kenapa nggak dipaksa aja ya? Kalau memang sudah seyakin itu polisi, entahlah. Waktu pun terus berjalan, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Belum ada lagi petunjuk baru yang dapat membantu polisi untuk memecahkan kasus hilangnya Hang Lee. Sampai akhirnya 7 tahun setelah polisi menyelidiki rumahnya Mark, pada tahun 2016 polisi mendapatkan petunjuk baru lagi nih. Jadi pada Agustus 2016 tersebut, Mark sempat dicari sama polisi karena sudah melanggar aturan lalu lintas Wak, di dekat rumah barunya di Andover yang memang berjarak sekitar 20 mil di utara St. Paul. Nah waktu itu setelah dicari-cari akhirnya polisi menemukan mobil Mark sedang terparkir di Key Inn Motel di Woodbury. Dan ketika polisi keluar dari mobil, mereka pun langsung ngedobrak pintu kamar tempat si Mark nginap. Di dalam kamarnya polisi menemukan Mark sedang bersama seorang wanita yang berusia 20 tahun yang ketakutan. Mark pun langsung ditangkap ketika dia mencoba melarikan diri dari kamarnya itu. Sementara wanita yang sedang bersama Mark ini bukan Hang Lee Wak, mohon maaf bukan. Tapi identitasnya memang nggak disebarkan. Pokoknya ada gadis lah di situ. Dia mengatakan kepada polisi bahwa Mark adalah ayah dari salah satu temannya di sekolah. Kita sebut aja lah nama cewek ini Joy ya. Jadi waktu itu Joy mengatakan bahwa dia tidak memiliki rumah permanen. Nah suatu hari Joy ini ketemu lah sama si Mark. Dan Joy ini ngomong, Om Joy boleh nggak tinggal di rumah Om untuk sementara. Waktu itu Mark pun setuju. Tapi sebagai gantinya Joy, kamu harus melakukan pekerjaan rumah ini ya. Pada awalnya Joy berkata ya nggak masalah lah Om. Yang penting saya ada tempat tinggal gitu. Tapi lama-kelamaan keadaan kok semakin memburuk Wak. Karena menurut Joy, Mark ini telah menyerangnya secara fisik dan juga herbal. Nah bukti dari pernyataan si Joy ini dapat terlihat jelas di badannya si Joy Wak. Karena sewaktu polisi ngedobrak motel itu, tubuh Joy ini memang banyak kali memar dan Joy memang terlihat kayak
kurang gizi. Akhirnya Mark ini pun ditangkap dan didakwa atas kejahatan penculikan untuk melakukan kerusakan tubuh, menguntit dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Walaupun memang tubuhan menguntit dan narkoba ini kemudian dibatalkan, wah nggak tahu juga kenapa bisa dibatalkan. Tapi yang jelas pada saat itu Mark dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 54 bulan penjara atau 4,5 tahun. Nah berarti dia nggak dihukum karena kasus HAM, Wak? Sayangnya enggak, karena memang nggak ada bukti kuat Wak yang dapat menghubungkan Mark dengan Hang. Tapi Wak, polisi ini sebenarnya dapat informasi dari Joy tentang Hang. Jadi Joy ini mengatakan kepada polisi bahwa dia tahu tentang kasus hilangnya Hang, dan dia juga tahu bahwa Mark adalah orang yang pantas Bapak curigai dalam kasus ini. Kenapa? Karena waktu itu Mark ini sempat ngomong sama si Joy dengan mengatakan, Hang pernah masuk dalam bisnis aku loh, dan dia tidak pernah keluar lagi. Udah jelas sekali nih kan. Dan selain itu Joy juga bersaksi bahwa Mark pernah berkata, jangan macam-macam kau, aku bisa melakukan apapun sama kau seperti apa yang sudah kulakukan sama Hang. Tuh katanya, aku tahu cara menghilangkan darah dan juga mematahkan tulang. Itu katanya, Wak. Bukti pernyataan si Joy ini semacam bukti kuat kali kan, Wak. Karena itulah pihak berwenang Washington County tempat si Mark ini diadili dan dihukum langsung tuh menyampaikan informasi tersebut kepada Departemen Kepolisian St. Paul. Jadi kan memang beda tempat itu, Wak. Lokasinya Hang menghilang di St. Paul, Mark kan ditangkapnya di Washington County tuh. Lapornya langsung ke St. Paul kan. Terus gimana Nat bisa didakwa si Mark ini atas kasusnya si Hang? Di sinilah Wak aku bagian kesalnya kali. Karena setelah polisi Washington County pun memberikan informasi berharga ini, polisi St. Paul tidak mengomentari pernyataan Joy. Entah apa alasan mereka tuh. Nah karena mereka tidak ingin menyelidiki lebih lanjut pernyataan si Joy, ya kasus Hang terbentur lagi sama jalan buntu lah. Yang punya wewenang St. Paul bukan Washington County kan. Ya nggak bisa gerak kemana-mana lagi. Akhirnya apa ya udah kasusnya si Lee ini pun dibiarkan aja begitu aja sama mereka. Walaupun memang sampai sekarang belum ditutup secara resmi, Wak. Dan Mark sekarang pun masih dianggap sebagai orang yang sangat dicurigai dalam hilangnya si Hang Lee. Dan mirisnya lagi Mark tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kasus ini masih belum terpecahkan juga sampai sekarang. Hangnya belum ketemu. Hang belum mendapatkan keadilan, kawan. Kasian. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus tentang Hang Lee. Emosi kan kalian? Lihat kinerja polisi St. Paul itu. Aku pun bisa-bisanya nggak diselidiki lebih lanjut lagi ya soal pernyataannya si Joy. Entah apa pertimbangan mereka tuh, nggak ngerti aku. Kita doakan aja lah semoga ada polisi yang cukup kompeten mau secara serius menyelesaikan kasusnya Hang Lee ini, Wak ya. Dan sebelum aku tutup, aku mau kasih tambahan satu info lagi. Kalian ingatkan anjing Keveder yang datang ke rumahnya Mark tuh, kok bisa pada akhirnya cuma satu aja yang nyium aroma daging manusia di situ? Waktu akhirnya mereka menggali garasi itu. Nah, menurut informasi yang aku baca, Wak, ada spekulasi bahwa tulangnya si Hang ini udah dihancurkan terus dicampur sama semen beton. Jadi itulah yang awalnya anjing itu bisa mencium aroma manusia, tapi di saat garasi itu dibongkar, aroma manusia yang ada di beton itu tercampur dengan segala material yang ada di sana. Maksudnya itu kayak tercampur debu kan, tanah atau semacam-macam itulah, Wak. Namanya dicor lantai beton tuh kan. Nah gara-gara inilah, Wak, aroma manusia ini jadi saru buat anjing-anjing itu. Maka pada akhirnya cuma satu anjing aja yang bisa mencium aroma manusia di sana. Tapi kalau memang betul kenyataannya kayak gitu, wih, ya Allah, sedih kali ya keluarga si Hang. Ditambah lagi kan dulu pernah dia ngancamnya, Pak. Aku tahu cara matahkan tulang. Hancurkan tulang rupanya. Jadonnya kayak semen. Kasian kali keluarganya, Wak. Kalau betulan benar ini ya. Dia hilang aja udah kasihan kali, apalagi kalau betulan dilakukan kayak gitu. Sampai nggak disisain sama Mark jasad si Hang ini. Kalau menurut aku pribadi memang kayaknya betul sih Mark ini pelakunya, Wak. Gak mungkin orang lain lagi kan. Nggak ada lagi orang-orang dicurigain selain dia yang diperiksa. Udah begitu banyak juga petunjuk yang ngarah ke dia. Dan yang jelas temannya si Hang, si Nicky itu, banyak orang yang berpendapat sepertinya si Nicky ini tahu lebih banyak dari apa yang dia katakan. Karena dia tahu lebih banyak itulah, Wak, makanya dia memutuskan untuk nutup mulut. Mungkin dia ada kekhawatiran akan dituntut menjadi orang yang yang bertanggung jawab atas hilangnya si Hang. Atau mungkin dia udah diancam juga sama bosnya. Entahlah. Itu yang aku dapat dari artikel-artikel, Wak. Tapi yang jelas gimana menurut kalian soal kasus ini? Kalian penuhi aja kolom komentar aku tentang pendapat kalian ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!